Setelah berjuang selama 20 jam menahan sakit dan rela diinduksi, akhirnya perjuangan Shireen Sungkar terbayarkan saat bayi berjenis kelamin laki-laki dengan berat 3,2 kg lahir dari rahimnya pada hari Rabu sore. Bahkan sebagai suami, Teguh Wisnu tak pernah pergi dari sisi istrinya itu demi sebuah momen yang membahagiakan. Tidak hanya itu saja, Wisnu pun merelakan sebagian tubuhnya dicakar oleh Shireen akibat gerak refleks Shireen menahan kontraksi. Namun benarkah ketegaran Wisnu sebagai suami siaga sempat goyah saat Shireen mengaku tak sanggup lagi menahan rasa sakit dan tak memiliki tenaga untuk meneruskan persalinannya secara normal di saat Shireen telah masuk bukaan ke-9. Awalnya saya juga, jujur saya nangis ya, saya nangis karena dia waktu dia bilang, Bi aku nggak tahan, Bi aku nggak tahan, dia bilang gitu, aku juga nggak tega gitu, gimana nih, padahal kan keinginan kita berdua adalah lahir normal gitu, aku sempat nangis juga gitu, gimana ya, apa disesar aja ini, kasihan ngeliat di situ gitu kan, menderita terus gitu. Akhirnya dia bertahan untuk tetap lahir normal. Waktu pembukaan 8-9, dia sempat narik saya sampai nyakar gitu. Ya udahlah, saya ngerasain kan dia lebih sakit daripada saya gitu kan, ini nggak ada sakitnya lah kalau dibandingkan istri sendiri gitu. Makanya saya berpikir sebenarnya wanita itu adalah sosok yang sangat kuat gitu ya. Kita kadang-kadang kan sempat berpikir kan wanita itu adalah sosok yang lemah, padahal cukup kuat sekali. Saya berpikir kalau saya jadi Shireen kayaknya udah nggak kuat saya udah lemas banget rasanya. Jadi kita ya dari situ juga kita belajar, kita ambil hikmahnya ya. Saya ngobrol sama Shireen, betapa berharganya, betapa mulianya seorang ibu kan. Sebagai perempuan, bisa dibilang kebahagiaan Shireen kini telah sempurna. Perjuangannya antara hidup dan mati tersudahi ketika bayi yang diberi nama Teguh Adam Al-Fatih berada dalam dekapannya untuk melakukan insiniasi menyusui dini. Namun mengapa sebagai ayah, Wisnu justru tak melakukan ritual mengumandangkan azan serta iqomat di kedua telinga buah hatinya? Nama anak saya Teguh Adam Al-Fatih. Alhamdulillah aku sama Shireen sepakat sih sebenarnya kalau misalnya nama anak cowok aku yang kasih nama gitu ya. Jadi kalau nama Teguh memang sudah harus pakai Teguh karena aku keturunan Aceh dan papaku juga Teguh kan. Jadi kalau aku Teguh dan anakku Teguh juga gitu kalau cowok. Kalau misalnya ceweknya pakai Cut. Kalau Teguh Adam. Kalau Adam memang dari dulu aku pingin sekali nama anak laki-laki pertama adalah Adam. Ya maknanya kalau misalnya aku sendiri dari sudut pandang aku adalah kalau misalnya manusia laki-laki pertama di muka bumi ini adalah Adam ya, Adam alaihi salam. Nah aku berpikir ya ini anakku yang pertama laki-laki, jadi aku menamakan Adam juga. Pakai Al-Fatih, Al-Fatih ini adalah sosok pemimpin. Artinya sebenarnya ada beberapa versi gitu. Artinya kalau misalnya aku boleh artikan adalah sang penakluk. Kalau soal azan, jadi ada beberapa pendapat, ada dua pendapat. Jadi satu pendapat yang bilang dua pendapat ya. Satu pendapat adalah diazankan, satu lagi tidak diazankan karena hadisnya itu lemah. Nah saya ambil yang satu lagi itu yang hadisnya lemah tidak usah diazankan. Tapi memang kita kalau misalnya interaksi sama bayi tidak perlu waktu melahirkan, tapi sewaktu di dalam kandungan 4 bulan kita sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, insya Allah dia akan mendengar. Itu dia lihat suara bayi ya, suara Adam waktu dipeluk juga, ya Masya Allah, maksudnya dia langsung senang, langsung nggak terasa sakitnya, dia hilang. Kayak gitu. Ya, IMD ya. Kelahiran Teguh Adam Al-Fatih tidak hanya dinanti oleh ayah dan ibundanya, keluarga besar Shireen dan Wisnu pun begitu antusias menyambut warga baru di antara mereka. Bahkan sebagai kakak kandung Shireen, Saskia Sungkar yang juga resmi menjadi tante langsung mengupload foto keponakan kecilnya itu di akun media jejaring sosial berikut kicauannya yang berisi "Hai ponakan". Lantas benarkah jika Mark Sungkar dan Fanny Bauti berharap jika Saskia bisa segera ketularan Shireen untuk bisa segera memiliki momongan? Kan kalau misalnya seorang ibu lagi melahirkan, itu malaikat kan turun. Nah disitulah doa insya Allah dikabulkan sama Allah. Nah saya juga tadi Shireen, aduh kenapa nggak Zaskia di sini? Zaskia tuh apa sih buka 4, gue pulang dulu deh gitu. Makanya sekarang dia nyesel, sopir udah keburu pulang nih, lagi ngebut dia mau ke sini. Harusnya disitulah berdoa ya. Tapi saya sama Shireen tadi berdoa mudah-mudahan Zaskia kemudian hamil juga. Kami semua berdoa kakak yang menyusul, insya Allah Zaskia mudah-mudahan. Sampai
Dia bilang nanti kalau misalnya anaknya lahir, dia pingin dia yang pertama gendong, dia yang selfie gitu. Tapi kayaknya tadi telat, dia ketiduran di rumah. Sidang perdana kasus pencurian dan pembakaran rumah almarhum UJ akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun benarkah jika pengakuan dan penyesalan Ive tak membuat Pipik bergeming untuk memaafkan Ive? Dan apa yang membuat sedan sport mewah milik Julia Perez yang sedang parkir ditabrak oleh seorang wanita yang berprofesi sebagai PNS? Temukan kisahnya sesaat lagi hanya di Celeb On Cam. Jelang 3 bulan pasca insiden yang menghanguskan rumah almarhum UJ, akhirnya sosok Ive, terdakwa pembakar dan pencurian di rumah almarhum UJ, kemarin menjalani persidangan perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan dalam sidangnya kemarin itu, Ive didakwa dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.